Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie, dan seperti biasa sebelum mulai saya akan disclaimer dulu bahwa saham yang nanti kita bahas adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Bagi yang ingin request sahamnya untuk dianalisa, maka silakan requestnya di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang belum join, silakan join sekarang karena grup ini adalah grup yang free. Teman-teman bebas untuk join dan saling sharing di sana. Bagi yang tertarik menggunakan fitur spesial dari Wisdom and Invest, ini caranya gampang banget. Teman-teman cukup buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Pilihan sekuritasnya juga ada banyak, yaitu NH Korindo, Jasa Utama atau JUC, RHB, dan Ekuator. Dan nggak menutup kemungkinan kita akan kerjasama dengan sekuritas lainnya. Bagi yang ingin tanya-tanya dulu atau mungkin ada yang ingin langsung mendaftar, maka silakan langsung ya hubungi aja adminnya di Telegram dengan ID win_admin dan di nomor WhatsApp 081905068073. Fitur spesialnya ini ya, teman-teman bisa baca sendiri. Kalau misalnya ada yang bingung, maka silakan tanya-tanya dulu ke adminnya. Untuk teman-teman yang belum join ataupun follow channel dari Wisdom and Invest yang membahas tentang cryptocurrency atau koin, maka silakan langsung join sekarang karena kita lagi ada event nih. Jadi kalau kemarin baru soft launching, kali ini kita akan launching dengan eventnya adalah teman-teman bisa mendapatkan free 1 bulan khusus untuk grup premiumnya. Jadi di crypto ini kita juga ada ya grup premium. Kalau yang gratis teman-teman cukup join atau follow aja channel Distrik 88 Crypto ini namanya. Tapi bagi yang ingin trading di cryptocurrency, maka kita juga ada grup premiumnya dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi setiap hari ini teman-teman akan diberikan stock pick koin-koin yang bagus dan bisa profit yang cukup lumayan. Untuk event launching ini teman-teman bisa mendapatkan free 1 bulan nih. Jadi bisa cobain dulu ya 1 bulan. Caranya ini gampang banget, yaitu teman-teman cukup lakukan hal ini, yaitu share kata-kata ini di medsos teman-teman. Lalu baca petunjuknya baik-baik ya. Ini ada periodenya dari kapan sampai kapan. Lalu nanti tulisannya bisa dibagikan kemana aja nih, teman-teman bisa baca di channelnya Distrik 88 Crypto Publik ini ya. Lalu nggak hanya sampai di sana, untuk teman-teman 10 pemenang yang terbanyak share tentang Distrik 88 Crypto ini akan gratis 2 bulan fasilitas free member premium. Jadi silakan ya teman-teman bagi yang tertarik untuk trading di kripto ini, silakan lakukan ini, maka teman-teman bisa mendapatkan fasilitas 2 bulan free untuk mendapatkan stock pick yang keren-keren nih. Bagi teman-teman yang belum punya akun toko kripto dan Binance, ini juga ada kesempatan ya untuk join di grup premium ini secara free selama 2 minggu. Dengan syaratnya mudah, teman-teman cukup menggunakan referral dari Wisdom and Invest. Ini adalah linknya. Jadi teman-teman cukup masuk langsung ke channelnya Distrik 88 Crypto. Di situ ada linknya, tinggal diklik lalu teman-teman mendaftar aja. Pendaftarannya ini gratis ya. Jadi untuk membuka akun toko kripto dan Binance itu sebetulnya free. Teman-teman nggak perlu deposit juga, nggak perlu langsung trading juga. Jadi benar-benar free, cukup menggunakan link dari Wisdom and Invest aja. Fungsinya apa sih? Jadi teman-teman kalau nanti suatu hari sudah memutuskan untuk ingin trading, teman-teman akan mendapatkan diskon fee trading 10%. Jadi nggak ada ya kewajiban untuk teman-teman misalnya mau buka rekening atau buka akun tapi terus tiba-tiba nggak mau deposit atau nggak mau trading, itu it's okay. Nggak ada masalah, tidak ada ikatan, tidak ada paksaan. Jadi teman-teman bagi yang ingin buka rekeningnya dan mencoba mempelajari dulu, itu silakan. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest dan biasanya yang pakai chart ini adalah member. Kenapa harus pakai chart ini? Karena chart ini tuh enak banget, dia udah memberikan sinyal untuk beli dan jualnya berupa segitiga hijau, itu adalah sinyal untuk beli, dan segitiga merah sinyal untuk jual. Jadi enak banget ya, kita tinggal ngikutin aja sinyalnya, tapi hati-hati jangan sampai salah ya cara penggunaannya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari cara penggunaan chart Wisdom and Invest secara baik dan benar, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah.
Di video itu saya ada menjelaskan cara penggunaan chart Wisdom Main Invest secara lebih detail. Kita masuk ke analisanya. Untuk TLKM ini dia belum ada sinyal entry ya. Dia juga masih berada di bawah garis win line. Ini garis win line-nya yang di dekat candle ini. Jadi selama dia berada di bawah garis win line ini masih belum oke. Pixelnya juga hanya hijau satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya dia masih berwarna merah, jadi masih belum oke juga. Sinyal yang valid adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak. Saat ini TLKM lagi berada di support, sekaligus ada MA200, ini di 3130, jadi mudah-mudahan dia masih bisa mantul ya. Untuk resistnya yang terdekat adalah di 3240, karena dia masih berada di bawah garis win line, jadi dia masih belum begitu oke. Untuk teman-teman yang ingin spekulatif di TLKM karena dia dekat area support ya, sifatnya hanyalah spekulatif dan hanya untuk fast trading aja, jadi belum oke untuk di swing kecuali dia berhasil ya keluar dari garis win dan bertahan di atasnya. Jadi di atas 3240 ini lebih bagus. Tapi kalau dia belum mampu ke atas 3240 dan bertahan di sana, maka belum oke. Kalau sampai breakdown dari 3130, maka potensinya dia akan ke support selanjutnya yaitu 30-40. Kalau sampai breakdown lagi, ini jadinya tidak oke lagi ya. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. BBRI ini juga belum oke karena dia berada di bawah garis win line. Ini sudah beberapa candle kemarin ya, belum ada sinyal entry juga. Pixelnya juga merah-merah dan momentumnya juga berwarna merah, jadi belum oke. Supportnya di sini ada support 3960 sekaligus support MA200. Ini yang garis ini adalah MA200. Jadi mudah-mudahan dia mampu untuk mantul di sana. Bagi yang mau spekulatif silakan, jangan lupa kalau spekulatif maka atur money manajemennya. Jadi belinya dicicil ya. Karena kalau sampai dia breakdown lagi ini jadi tidak oke. Dia potensinya kalau breakdown dari 3960 dia akan turun ke support selanjutnya yaitu 3820. Kecuali yang ingin invest ya, kalau yang ingin invest maka teman-teman bisa cicil di setiap support kuatnya. Jadi menggunakan strateginya yaitu dollar cost averaging, itu namanya. Kalau dia berhasil mantul, si BBRI ini berhasil mantul dari support 3960, maka ada potensi dia akan testing resist. Resistnya kita bisa gunakan resist garis win line, yaitu di sini angkanya ya yang berwarna ungu karena garis win line-nya berwarna ungu di 4170. Jadi kita bulatkan ya sesuai dengan fraksinya. Selama dia masih berada di bawah garis win line, maka ini kita tradingnya sifatnya hanya untuk fast trading aja ya. Jangan di swing dulu kecuali dia sudah mampu untuk keluar dari channel downtrendnya ini. Jadi kalau dia sudah breakout, apalagi dia ke atas 4450 ya, ini baru oke. Untuk Tekim dia belum oke, dia masih bergerak dalam channel downtrend. Ini channelnya yang berwarna ungu itu disebut channel downtrend. Hari ini sih memang muncul segitiga merah ya, tapi sebetulnya selama dia masih berada di dalam channel downtrend itu artinya segitiga hijau dan merahnya ini bisa kita abaikan. Kalau dia bertahan di support ini ada supportnya ya, Tekim. Ini ada support 9300 sekaligus MA200. Kalau dia bertahan di sana maka masih ada potensi ya akan sideway. Kalau sideway maka kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Tetap segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan dulu. Tapi kalau dia breakdown dari support 9300 maka sebaiknya teman-teman jangan entry. Ataupun kalau ada yang nyangkut maka saran saya sih sebaiknya exit dulu ya. Karena support selanjutnya itu lumayan jauh. Support selanjutnya bisa aja sih dia ke support downtrendnya ini, jadi support channel ya 8197. Ini teman-teman tinggal bulatkan sesuai dengan fraksinya. Resistnya saat ini dia sebetulnya lagi di resist ini nih, jadi kepentok resist channel downtrendnya. Dia harus mampu untuk keluar dulu dari channel downtrendnya baru oke. Kalau dia keluar dari channel downtrend maka potensi dia bisa testing 11025. Jadi kalaupun dia mantul dari support 9300, targetnya adalah ke garis win line aja paling ya. Garis win line-nya saat ini ada di ini angkanya 9918, tinggal dibulatkan aja sesuai dengan fraksinya. Kalau pixelnya saat ini
hanya hijau satu, ini tidak begitu oke. Yang bagus adalah hijau dua-duanya ya. Untuk momentumnya juga masih berwarna merah, jadi masih belum oke. Memang udah membaik sih momentumnya karena dia semakin mengecil ya. Dia berwarna merah semakin mengecil, jadi potensinya mudah-mudahan dia bisa sideway dulu di area sini. Nah, jadi kalau sideway teman-teman bisa tektokan. Tapi kalau dia sampai breakdown, maka sebaiknya teman-teman hindari dulu. Bagi yang tertarik dengan tekim, maka sebaiknya sih menunggu aja sinyal yang valid. Sinyal validnya adalah ketika dia sudah muncul segitiga hijau, pikselnya hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak. Untuk SSMS ini juga memang kemarin dia muncul segitiga hijau ya, tapi karena kalau sideway ini artinya sifatnya hanya spekulatif, dan strateginya sebaiknya yang kita gunakan adalah buy on support dan sell on strength. Kecuali dia udah berhasil keluar dari channel downtrendnya ini dan bertahan di atas garis win, itu baru oke. Untuk pixelnya dua-duanya hijau sih cukup menarik, tapi momentumnya belum ada, itu berwarna titik pink ya. Jadi seperti di sini juga itu masih belum oke. Sinyal validnya ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya menjadi hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru Ben Hur semakin menanjak. Supportnya kita bisa gunakan support garis win, ini lagi di dekat garis win juga sih ya, yaitu 910. Di bawahnya ada support lagi yaitu 880. Selama dia bertahan di situ masih ada potensi kita bisa tektokan. Resistnya kita gunakan resist 935. Kalau dia breakdown dari support 880 maka sebaiknya exit dulu. Dan tunggu kembali ya sampai dia mantul di support yang mana. SSMS akan lebih menarik kalau dia udah keluar dari channel downtrendnya ini. Ini channel downtrendnya. Untuk ESA ini tidak begitu menarik lagi karena dia keluar ya sebetulnya dari channel yang berwarna hijau ini. Pixelnya juga merah-merah, tidak oke, dan momentumnya berwarna titik pink. Dia muncul kayak oranye-oranye gitu, warna oranye pastel. Jadi masih belum oke nih. ESA ini hanya akan menarik kalau dia mampu mantul dari supportnya. Ini seharusnya kalau dia mantul di sini oke. Tapi ini ternyata dia closingnya di bawah, jadi ada potensi dia ke support selanjutnya. Ini sebetulnya ada support juga sih ya. Jadi kita harus nunggu dulu nih dia mantul di mana. Bisa aja besok dia belum mantul, dia bikin lower low lagi. Jadi bagi yang tertarik untuk bottom fishing ESA atau menangkepin si ESA ini, sebaiknya menunggu dulu ya sampai ada pantulan. Kalau ada pantulan baru teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi kalau nggak ada pantulan maka sebaiknya hindari dulu. Bagi yang punya mungkin ESA dan nyangkut, sebaiknya ya ikutin ya sinyal exitnya. Kalau misalnya dia udah breakdown dari support, sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit. Jadi kalau yang mau menunggu lagi di area sini ya, ini sedikit lagi sih udah mau nyampe ya. Mudah-mudahan sih besok dia bisa mantul. Tapi kalau nggak mantul ya hindari dulu. Untuk BBCA ini cukup menarik, dia di atas garis win, tapi karena BCA ini adalah blue chip dan dia market capnya cukup besar ya. Selama liburan lebaran nanti potensinya dia nggak akan kemana-mana sih, karena biasanya kalau lagi libur lebaran kan market kita agak sepi ya. Jadi potensinya yang cukup menarik untuk ditradingkan adalah saham-saham second liner dan third liner. Jadi untuk blue chip dan yang terutama market capnya besar, kita sebaiknya hindari dulu aja, kita tinggalkan dulu. Kecuali untuk teman-teman yang ingin invest, seharusnya teman-teman udah spekulatif saat dia berada di dekat support yang ini ya, di dekat support yang ini. Sinyal segitiganya sih udah muncul waktu itu di sebelah sini. Sifatnya memang hanya spekulatif buy saat muncul segitiga itu. Pixelnya hijau-hijau dan momentumnya ada, tapi hanya berwarna biru muda. Kondisinya sekarang dia masih berada di atas garis win line, pixelnya hijau-hijau dan ada momentum, tapi sudah berwarna biru tua nih. Supportnya atau garis winnya ini ada di 31618. Kita bulatkan aja sesuai dengan fraksinya ya. Selama dia bertahan di atas garis win masih ada potensi dia bisa testing resist 32975. Tapi kalau dia breakdown artinya dia akan ke support, dia akan testing lagi support 30675. Ini saat di sini sebetulnya udah
cukup menarik ya untuk teman-teman spekulatif buy di sini, lalu di 29.900. Bagi yang sudah spekulatif di area support bawah sini, sebaiknya nanti pantau kembali di resist 32975 ini. Kalau dia tidak mampu breakout atau ke atas itu, maka sebaiknya sih saran saya teman-teman take profit dulu ya, karena potensinya kalau dia nggak bisa breakout, dia akan kejedot dan turun kembali ke bawah, akan testing lagi supportnya. Untuk ANTM ini cukup menarik karena dia ada channel uptrend yang ini ya, minor uptrendnya, lalu pixelnya sudah hijau-hijau terus. Ini menarik, momentumnya ada menanjak walaupun hanya berwarna biru muda, jadi cukup menarik. Secara sinyal win dia udah muncul segitiga hijau sejak beberapa candle kemarin, statusnya masih hold dengan profit 6,6%, jadi lumayan ya. Supportnya kita bisa gunakan support garis win yaitu 2400. Di sini juga ada support secara horizontal yaitu 2490. Selama dia bertahan di situ masih ada potensi ya. Dia bisa aja tutup gap di sini ataupun mudah-mudahan dia bisa kembali testing resist yang 3040 ini. Kalau dia sampai breakdown dari garis win, maka potensinya dia bisa testing. Ini ada support lagi yaitu support channel yang warna hijau ini ya, support channel trend di 2335 nih, tinggal buletin aja sesuai dengan fraksinya. Tapi kalau sampai dia breakdown juga dari sana, maka potensinya dia akan testing lagi support 2100-nya. Selama dia nggak breakdown dari 2100 sih masih oke, artinya potensinya dia akan sideways. Tapi kalau sampai dia breakdown, maka jadinya ini tidak oke lagi. Untuk TINS ini juga cukup menarik karena dia bertahan di atas garis win. Dia muncul sinyalnya udah sejak sini ya, walaupun saat muncul itu sifatnya hanya spekulatif. Statusnya adalah hold, sekarang masih hold dengan profitnya yaitu 10%. Happy cuan bagi teman-teman kalau ada yang spekulatif buy di area support. Pixelnya saat ini hijau-hijau masih cakep dan ada momentumnya yang semakin menanjak walaupun hanya berupa birunya biru langit ya. Kalau nanti dia berubah menjadi biru Ben Hur semakin menanjak, itu semakin oke nih. Jadi seperti di sini. Supportnya kita bisa gunakan support garis win di 1634, ini garis winnya tinggal dibulatkan aja sesuai dengan fraksi. Resistnya ini dia lagi di dekat resist sih ya, 1770. Dan untuk candlenya, kalau candlenya ini sedang inside bar, jadi dia lagi sideways kecil di area sini. Kalau dia berhasil breakout, maka ini sangat cakep banget. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif, maka silakan spekulatif di dekat-dekat support sih kalau bisa ya. Kalau misalnya dia ada koreksi ke area dekat-dekat garis win line, ini oke banget teman-teman bisa spekulatif buy. Dengan potensinya dia akan testing lagi resist 1770-nya atau bahkan dia bisa aja breakout. Selama dia bertahan di atas support, ini ada support lagi ya, 1575. Selama dia bertahan di atas support 1575 ini sebetulnya masih menarik. Kalaupun dia breakdown dari garis win, ada potensi dia bisa sideways dulu di areanya seperti ini. Tapi kalau sampai breakdown dari 1575, maka potensinya akan ke support selanjutnya. Untuk PPRO ini cakep banget, dia sudah muncul sinyal entry-nya sejak kemarin ya. Pixelnya juga bagus, ini hijau-hijau. Lalu momentumnya dia udah mulai muncul, momentum berwarna biru Ben Hur. Tapi baru satu nih, dia harus semakin menanjak ya, itu semakin oke. Supportnya kita bisa gunakan support win yaitu di 71, resistnya di area 90. Mudah-mudahan sih bisa mencapai ke area sana. Selama dia bertahan di atas garis win ini masih oke. Kalau dia sampai breakdown artinya tidak oke lagi. Potensinya kalau breakdown dari garis win maka ada support di 67 dan 64. Karena PPRO-nya tadi cakep banget, maka ini saya kasih lihat hak-hakinya ya. Secara daily juga, secara dailynya ini bisa teman-teman lihat. Nah ini jadi cover utama juga di depan, cakep ya. Jadi dari kemarin tuh sebetulnya udah bagus banget, udah kelihatan. Kalau kita cek ke 5 menitnya tentu udah cantik ya. Bagi teman-teman kalau ada yang ketinggalan dan baru mau entry, maka jangan lupa atur money manajemennya. Bisa entry di area support di time frame kecil ataupun menggunakan angka VWAP ya. Jadi terserah teman-teman, tinggal diatur aja.
Yang penting atur money manajemennya. Untuk INTP ini belum oke ya, dia sebetulnya lagi sideways secara minor. Jadi segitiga hijau dan merahnya ini bisa kita abaikan. Pixelnya dia hijau 1, masih belum oke, dan momentumnya juga berupa titik pink. Jadi masih belum oke-oke banget. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 12475. Untuk resistnya kita gunakan resist di sini 13225. Kalau 12475-nya breakdown, maka ada support selanjutnya yaitu 12300 dan 11.900. Ini karena lagi sideways, maka kita strateginya gunakan yang ini ya, buy on support dan sell on strength. Kalau sampai dia bikin lower low atau breakdown dari yang ini, support paling bawahnya di 11.900, maka jadi tidak oke ya. Artinya dia membentuk new low, itu tidak oke. Untuk komposit kita masih sama ya analisanya dengan kemarin, dia masih bergerak sideways secara minor ataupun major. Hari ini dia breakdown dari support yang di sebelah sini nih, di support sini ya, dia membentuk new low. Jadi ada potensi dia bisa testing support yang 5883 nya ini. Mudah-mudahan dia bertahan ya di 5883 nya ini. Kalau sampai dia breakdown, maka potensinya dia bisa lanjut ke support 5736 nih. Tapi kalau dia mantul di 5883 ini, maka mudah-mudahan dia bisa testing lagi resist yang di sebelah sini ya, sekaligus resist downtrendnya. Hari ini saya akan kasih lagi hasil screener haki-haki secara daily. Jadi untuk teman-teman yang udah nonton YouTube saya di hari Jumat itu congratulations. Bagi yang menyimak, saya ada kasih kemarin itu BRMS ya. Haki-hakinya itu cakep dan hari ini naiknya lumayan. Lalu ada MEDC juga, itu juga oke. Lalu apalagi tuh ya, kemarin saya ada kasih beberapa dan itu lumayan, hanya 1 atau 2 yang masih belum gerak. Kalau ada yang masuk kios itu juga bagus banget, cakep banget. Hari ini hampir arah tadi ya, tapi nggak jadi mungkin karena banyak yang nyopet-nyopet di sini. Tapi seenggaknya kalau dari sekian banyak yang kemarin saya bahas itu teman-teman ada ambil, maka udah oke banget nih. Cuan dari kios, BRMS, MEDC ya, itu oke banget. Hari ini juga saya kasih dan sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk kerjakan PR-nya. Saya nggak mungkin bahas semua saham yang ada di list ini. Jadi teman-teman silakan pilih aja saham yang kira-kira teman-teman udah terbiasa nih trading di saham ini, maka silakan. Untuk cara bacanya ini di yang sebelah sini ini angkanya teman-teman nggak usah dipikirin itu angka apa, pokoknya dia sudah diurutkan dari yang paling besar sampai paling kecil. Jadi lihatnya berurutan ya, paling atas itu yang paling besar, artinya power HK-nya atau power belinya itu yang paling besar. Tapi hati-hati untuk beberapa saham tertentu seperti NATO dan BAT ataupun CARE itu kalau kita cek chart HK-hakinya itu agak aneh. Jadi dia bisa hijau semua ataupun dia merah semua. Jadi nggak valid ya itu HK-hakinya, kita tidak bisa gunakan. Dia juga gerakannya tidak searah dengan gerakan HK-hakinya. Karena ada indikasi bahwa bandarnya itu hanya tukar-tukaran barang sehingga power HK-nya itu kelihatannya gede. Padahal bandarnya hanya tukar-tukaran barang. Untuk angka yang di sebelah sini adalah angka current price, jadi bukan angka untuk beli. Sebaiknya teman-teman analisa kembali di manakah support resistnya, lalu trennya lagi apa. Strateginya harus beli di sebelah mana, di area support, misalnya support garis win kah atau support secara horizontal kah. Ini teman-teman harus analisa kembali ya. Untuk angka yang di sini, yang persen di sini adalah rate of change atau persentase perubahan harga, tapi dihitungnya bukan dari harga closing kemarin. Persennya ini adalah dari harga opening. Jadi jangan heran kalau angkanya itu persennya ini agak berbeda karena mungkin aja saham itu waktu opening dia gap up ya. Kalau dia gap up atau gap down, persennya ini pasti akan berbeda. Ini adalah list lanjutannya. Ini teman-teman bisa cek satu-satu ya, kira-kira mana yang cukup menarik. Nah, bagi teman-teman yang udah join di member, maka enak banget ya. Karena kita ada channel khusus yang membroadcast ini. Jadi untuk teman-teman yang fast trading ataupun day trading, bisa menggunakan screener ini untuk membantu teman-teman screening kira-kira saham apa sih yang lagi banyak di HK orang. Saya kasih beberapa chart HK-hakinya.
yang kira-kira cukup menarik. Ini sebenarnya saya ambilnya secara acak ya, jadi teman-teman nggak harus ikutin yang chart saya kasih ini, teman-teman bisa analisa sendiri dari list yang tadi saya kasih. Ini saya kasih tunjukin aja beberapa, saya nggak bisa tunjukin semuanya karena waktunya terbatas. Untuk DMMX ini saya kasih chart secara daily, ini juga ada petunjuk ininya ya, dia daily. Pixelnya hijau-hijau, lalu bisa dilihat untuk haki secara dailynya ini cakep banget karena dia banyak hijau-hijaunya, terutama untuk garis yang hitam ini dia masih menanjak. Karena yang hitam-hitam itu artinya rata-ratanya ya, artinya masih cukup oke nih. Tapi kalau yang ketinggalan maka saran saya sih jangan kejar harga. Kalaupun ingin entry maka bisa gunakan time frame kecil, jadi cari support di time frame kecilnya atau menggunakan angka VWAP-nya, atau misalnya kalau misalnya dia koreksi sampai ke area garis win atau area support sini ya, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Next, saya kasih chart hak-hakinya bumi, memang agak high risk ya ini, karena untuk kondisi sekarang juga memang saham-saham blue chip itu lagi nggak oke untuk ditradingkan. Kita hanya bisa trading di saham-saham yang second liner ataupun third liner. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang ingin trading di saham-saham seperti ini. Bagi yang tidak terbiasa maka bisa hindari aja dulu, atau teman-teman mungkin bisa pindah ke market coin ya. Untuk chart buminya saya kasih yang chart 5 menit. Kalau 5 menitnya ini cukup menarik, dia agak menanjak ya. Kalau yang dailynya menarik, 5 menitnya menarik, itu artinya ada potensi kita bisa swingkan. Tapi kalau misalnya dailynya belum menarik, dia hanya cakep di 5 menit, artinya hanya untuk fast trading ya. Yang SMRA ini juga saya kasih chartnya secara 5 menit. Untuk dailynya tadi saya sempat cek dia masih belum gitu oke. Di 5 menitnya ini udah kelihatan cukup menarik, ada yang HK cukup tinggi. Jadi mudah-mudahan besok dia masih bisa lanjut. Resistnya ada di 1015 dan support garis winnya kalau secara 5 menit ini ya di 960. BSDE ini juga cukup menarik, saya kasihnya yang 5 menit karena untuk dailynya masih belum cakep-cakep banget ya, beda dengan yang di DMMX. Kalau DMMX itu dailynya aja udah cakep, apalagi di 5 menitnya. Ini dia menanjak di 5 menitnya, jadi bisa dipantau, mudah-mudahan besok lanjut. Resistnya di 1225 dan 1290. Untuk supportnya ini ada supportnya nih 1158, 1142. Oke, sudah 4 chart hak-haki yang saya kasihkan, dan karena waktunya terbatas saya tidak bisa bahas semua chartnya ya. Bagi teman-teman yang sudah menjadi member maka silakan explore sendiri, gunakan multi time frame di time frame 5 menit, hourly ataupun dailynya. Jadi kalau misalnya tiga-tiganya konfirmasi bagus maka itu akan lebih oke lagi. Kira-kira sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jika dirasa bermanfaat maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.